Halo guys, balik lagi di channelnya AZ Production. Kali ini gua akan bahas hal-hal yang perlu kalian ketahui sebelum kalian masuk atau invest di boom crypto gitu ya. Yuk langsung aja kita mulai. Hal pertama yang wajib kalian tahu adalah jadi di sini sistemnya adalah beli hero, tapi beli hero-nya itu ya berdasarkan chest gitu ya, atau di sini kita sebut dengan claim hero gitu ya. Di sini hero rescue namanya. Hero rescue ini sistemnya adalah random. Jadi kita nggak tahu apa yang kita akan dapat gitu. Kemudian dari hero-nya pun semua ada tingkatan-tingkatannya. Kebetulan kemarin gue nyoba dan dapatnya common semua. Mungkin kalau kalian yang hoki mungkin dapat rare, kemudian super rare, legendary, maka itu akan menghasilkan Bitcoin lebih cepat lagi seperti itu. Itu hal yang pertama. Jadi faktor hoki juga sangat mempengaruhi gitu ya. Lalu dari faktor jumlah hero juga cukup sangat mempengaruhi ya. Jadi buat yang punya 5, 10, 15 pasti pendapatannya sangat beda. Hal yang kedua, jadi ini mapsnya kan ada banyak chest gitu, kemudian ada banyak entah batu-batunya gitu ya lah ya, yang hijau ini. Dan ini bisa dihancurin sama hero-nya. Nah, apa yang terjadi kalau sudah mapnya habis gitu ya, semuanya sudah habis, maka yang terjadi adalah akan ganti map baru gitu ya, lalu dikasih chest baru, lalu begitu saja terus. Jadi karakter-karakternya akan looping itu terus selalu gitu ya. Jadi ketika habis ya akan ganti map terus seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir kalau habis entah harus deposit atau beli apa, nggak ada gitu ya. Lalu yang ketiga di sini kita ngomongin spesifik hero-nya, di mana stamina atau energi hero tiap hero itu beda-beda. Di sini kalian lihat ada 50, 50, 50, 100, 100 gitu ya. Dan kecepatan isinya pun pasti lebih cepat yang 50 daripada yang 100 seperti itu. Jadi eh, cukup sangat sulit ya manage-nya kalau misalkan 50, 50 dan 100, karena ketika yang nanti 50 penuh pasti yang 100 baru contoh 75 seperti itu. Jadi emang yap agak makan waktu aja sih. Ini gua resin semua aja karena biar nanti sekalian cepet gitu ya. Skill tiap hero itu juga beda-beda, jadi tiap hero ada skillnya yang nambah damage, kemudian ada yang move through block, kemudian ada yang mana discount gitu-gitu, dan itu bisa mempercepat kalian untuk mendapatkan Bitcoinnya seperti itu. Untuk mendapatkan hero yang istilahnya lebih rare gitu ya, katanya dengar-dengar dari teman-teman juga katanya sih lebih banyak gacha gitu ya, artinya lebih banyak masukin Bitcoin untuk ngetes lucknya gitu, maka kemungkinannya akan semakin tinggi, yaitu nggak tahu juga bener apa enggak, tapi mungkin kalau ada duit lebih daripada upgrade hero common mungkin bisa dicoba untuk ganti gitu ya. Oke, di sini ada satu hal yang cukup agak menarik gitu ya. Ketika hero kalian jalannya nggak sesuai pattern yang kalian mau, nih jadi sekarang gue coba jalanin satu ya. Nih, kan kita jalanin satu nih. Kita perhatikan ya, dia sedang jalan naruh bom di sini ya. Ketika kita keluar, kita masuk lagi, maka dia akan berubah pattern jalannya. Jadi game ini gue nggak tahu itu bug atau emang disengaja atau apa. Jadi salah satu strateginya adalah misalkan kalau misalkan hero kalian pattern jalannya agak jelek gitu ya, maksudnya ngancurin yang istilahnya nggak jelas gitu arahnya. Nah, maka kalian bisa gunakan fitur itu gitu. Tapi kalau sudah bagus kalian jangan tekan ini. Jadi biarkan aja jalan di background, kurang lebih seperti itu. Dan ini hal yang menarik, baru kemarin terjadi. Jadi ada minimal claim rules gitu ya. Di sini kita bisa lihat di tanda tanya sini. Nah, di sini kalian bisa you must have at least 40 Bitcoin to claim gitu ya. Lalu must have at least one Bitcoin on the wallet to be able to claim. Di sini wallet yang dimaksud adalah wallet MetaMask gitu ya. Jadi kalau kalian nanti misalkan pas-pasan ya udah beli aja satu Bitcoin aja nggak masalah seperti itu. Klaim 40 to less than 60 Bitcoin, pay 10% tax gitu. Kemudian 60 sampai 80 bayar 6% tax gitu. Kemudian lebih dari 80 baru bayar 3% tax, di mana sebelumnya rulesnya adalah klaim 40 Bitcoin kena 3% tax. Lalu ini diubah lebih banyak, bahkan double ya, untuk bisa nyamain tax yang lalu gitu. Menurut gue ini oke untuk menjaga stabilitas koin ya, jadi nggak masalah. Cuma emang tergantung tanggalnya, balik lagi. Kalau misalkan banyak orang yang pada saat itu lagi dapat 80, maka orang semua mau keluarin, maka otomatis akan ada satu hari di mana akan dia ngedam gitu ya. Pasti ketika statistiknya di mana orang-orang udah mendapatkan 80 lalu secara bersamaan untuk menjual seperti itu.
akan ada satu hari itu, tapi kita nggak tahu kapan karena kita nggak bisa lihat satu persatu seperti itu. Nah, jadi buat kalian yang mau main ini kayak gue nih mulai dari 5 hero ya. Gue pikir bisa putar modal dari Bitcoin sini gitu. Jadi di sini gue mau mengasihkan fakta lagi kalau misalkan Bitcoin yang kita dapat ini tidak bisa kita putarkan untuk beli hero lagi gitu ya. Sebelum Bitcoin-nya 40. Jadi strategi dari gua adalah gua kan yang kejebak nih dari 5. Jadi strateginya adalah kumpulin sampai 40, kemudian ya emang istilahnya kita korbankan untuk kena tax 10% seperti itu. Jadi udah kena tax, maka akan dapat 36 kurang lebih ya. Nah, 36 itu maka kita hanya bisa akan gacha hero sebanyak 3 hero gitu ya. Lalu sisanya 6, nanti mungkin disimpan lagi, nanti mungkin bulan depan gitu ya, atau 2 bulan lagi dapat 36 lagi gitu ya. Maka mungkin bisa dapat sampai 4 hero di next bulannya gitu, karena kan 36 tambah 6 42 kurang lebih seperti itu logiknya ya. Jadi untuk kita yang hanya 5 atau 10 hero maka bersabar dulu, harus sampai 40 dulu baru bisa klaim seperti itu. Oke? Jadi itu aja menurut gua hal-hal yang kalian perlu ketahui untuk memulai Bob Crypto. Sebelumnya gua mau mulai ini gua nggak tahu, gua nonton-nonton aja, gua cuma lihat orang di YouTube kesannya pendapatannya sangat banyak, pendapatannya sangat gede gitu ya. Tapi setelah dimainin, gua rasa apalagi dengan modal gua yang kecil gitu. Karena di YouTube pada bilang modalnya cuma kecil gitu ya. Sekali gacha dapat super rare gitu, agak gua nggak tahu itu bener apa enggak atau di endorse doang gitu. Tapi ya balik lagi udah kemakan, udah kejebak, ya udah jalanin aja nggak masalah. Oke? Jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Semoga video ini membantu ya. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye.